Kita kuliah jam berapa tadi? 13.30. Kalian masuk jam berapa? 13.20. Jam berapa kita lambatan waktunya? Sekarang masih 13.20. Jatuh jam berapa? 13.30. Sampai jam? Kan minimal 100 menit. 14.40 kan? 14.40. Kalau kita masuk jam 13.00. Oh, 15.30. Iya, 15.20. Sudah nih, sini nih, Mas. Di depan. Kelompok 1, 2. Gimana kelompok 2? Sudah ada semua? Kelas D2? B. Berapa jumlahnya? 49 Pak. Sekarang biar pas. tujuhnya mana? Sini depan. Kelompok berapa ini? Di sini ada apa ini? Kelompok 1 mana? 2. Sudah ada semua temannya? 3, 4, 5. Cuma 5 orang. Kelompok 1 pindah di sini. Ini kelompok berapa? Maju di depan, maju di depan. Situ mau, enggak apa-apa sih. Kelompok 1 berapa orang? Sudah ada semua? Sini dulu. Susah cari tempat duduk. Kelompok 4 berapa orang? Sudah ada semua? Kalau di sini kelompok 4, berarti di sini kelompok 3. Kelompok 3 sini? Kita kelompok berapa? Mana teman kelompok tak? Cuma 6 orang.
Mana lagi? Ya duduk. Yang berdiri. Karena ini bukan diangkut. Anda sudah bayar untuk duduk toh, bukan untuk berdiri. Kelompok 4 depan tadi, kelompok 2 berapa orang yang belum ada? Mana? Kelompok 2. Kelompok 2 yang mana? Kelompok berapa? 3, di belakang 3. Cuman 8 orang. Di jalan suruh ke pinggir, nanti banyak kendaraan. Berdoa dulu gitu. Ada yang non alumni angkat tangan. Kita dari mana Pak? Meja Sakti. Sudah kerja di mana kalau boleh tahu? Oh di Jimmy Farma. Kita UIN. UIN. Mahasiswanya siapa dia? Kita jauhnya. Jauhnya ke sini. Oh, gara-gara apoteker sini, beli rumah di sini. Oh, ada kakak. Kenapa enggak ambil di UMM? Hah? Oh, Ambon, pica. Ada lagi? Kita dari mana? Oh, anak buahnya Pak Adrian. Kenapa enggak ambil apoteker di sana? Bosan makan sinonggi? Mau coba cerita Makassar, kenapa? Oh belum terbuka. Jadi nanti kalau terbuka mendaftar lagi. Satu uji nyali. Kita alumni. Siapa lagi di sini? Dari belakang. Kenapa enggak di sana? Gimana di rumah tadi situ di sekolah? Ada lagi? Kita dari mana? Uniperal yang Stifar dulu. Oh, anak mahasiswanya Ibu Nur Samsiar. Kita juga kita daftar di sini kan di sana belum buka. Saya sudah tebak nih ya jawabannya. Iya begitu. Februari buka tuh. Oh. Memang mau di sini. Masuk orang pada lampe itu. Di sini ada lagi yang dari luar. Kita dari mana? Hah? Oh, anak buahnya Pak Wandi, Wahyudin Jumardin, Panca Sakti. Anak mahasiswanya Pak Junet. Pernah dengar sama Pak Junet? Nggak tahu Pak Junet? Dari Dimas. Ada lagi di sini? Oh, dari mana? UIN yang pinggir jalan besar. Di sana ada apoteker juga ada ya? Mungkin. Stiker Sepalopo, jalan apa? Yang muncul. Ada salam teman tak? 30 ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
barusan apa? Ah, iya. 1. Kode keras untuk kelas ini. Kalau kita sudah naik ke jenjang level berikutnya untuk kuliah, maka semua sikap dan perilaku itu sudah tidak sama dengan S1. Contoh, kalau sudah masuk di ruangan, tidak ada lagi ibu-ibu yang jualan di pasar. Paham? Langsung duduk tenang, bagi dengan kelompoknya. Artinya komunikasi orang-orang yang ada dalam kelas ini belum berjalan dengan baik dan benar. Harusnya kan sudah terarah, tak? Oh, kelompok 1 kita sudah janjian, kita depan 2, 3, 4, 5. Ini masih rebutan, baru banyaknya kursi. Secerdas apapun seseorang, kalau sikap dan perilakunya bermasalah, tetap nilainya adalah 0. Value utama orang adalah sikap dan perilaku. Kedua, kalau sudah ada dosen di dalam, Anda masih lalu cerita, ini saya sini itu, tidak sopan namanya. Bukan karena dosennya, tapi Anda tidak menghargai waktu dan tidak menghargai tempat di mana Anda mau duduk untuk belajar. Ada yang tadi malaikat mencatat, saya jadi. Ini penting. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena nanti kalian kalau sudah di tempat kerja atau bagi yang sudah bekerja kan sudah tahu yang dihadapi itu orang, persepsinya berbeda, mindsetnya berbeda, caranya merespon juga berbeda. Kalau sikap dan perilaku tidak diperbaiki dari sekarang, maka jangan pernah merasa bahwa Anda dibutuhkan untuk bekerja. Karena ada juga mindset yang keliru dari senior kalian yang sudah lulus. Mereka berpikir karena mereka adalah fresh graduate, maka mereka yang akan dikejar-kejar. Orang yang butuh apoteker untuk datang kerja. Tidak. Faktanya kalian yang harus datang bawa CV. Salah satunya di CV itu harus ada experience-nya. Experience-nya akan diuji dengan sikap dan perilaku. Jangan sampai kalian sudah bayar mahal-mahal baru dapatnya song. Kasihan tak? Baru datang? Iya. Dari mana? Oh, kenapa terlambat? Habis khutbah Jumat? Enggak, apa? Oh, buang air. Jauh, lama ya? Oh, kos. Kita yang 2 orang terlambat. Buang air juga? Oh, sakit perut? Ini baru blok 1 sudah mulai sakit perut. Bisa duduk sesuai dengan kelompok tak? Kita kelompok berapa? Temannya, panggil temannya. Nanti tenggelam di belakang. Musim hujan sekarang. Sudah cukup kelompok 5? Lengkap? 8 orang artinya. Karena yang umroh, bukan? Siapa? Iya, Hilda itu siapa? Memang saya keluar rumah, Hilda. Saya keluar rumah Ani, enggak mungkin. Sakit, ada surat sakitnya? Minimal dia konfirmasi ke sekretaris pengelola belum? Ada? Kenapa yang tidak dikirim? Nggak lupa. Kalau begitu saya melupakan ada yang tarung di dalam kelas ini. Real toh? Mohon maaf ya, kalau saya ngomongnya belak-belakan to the point. Tidak suka ngomong di belakang. Kalau tidak bagus, sudah tidak bagus. Anda suka, itu masalah Anda. Karena dalam proses belajar itu semua ego harus dihilangkan. Kenapa? Karena ada orang di samping kiri Anda, samping kanan, di muka, di belakang. Dan ingat, pernah lihat korek api? Yang kayu. Biasanya kalau terbakar semua tuh. Nah, janganlah menjadi orang yang mendistraksi temannya yang lain karena egonya didahulukan. Di apoteker belajar profesi, jangan dahulukan ego. Kalau di S1
mungkin iya berlomba-lomba mau jadi sarjana dulu, tapi kalau di sini tidak bisa. Karena sistemnya kita adalah satu sama lain saling membutuhkan untuk sharing dan belajar bersama. Karena tujuannya sama toh. Pakai jas ini. Apalah guna pakai jas ini kalau ininya tidak ada? Apalah guna jas ini kalau sikap dan perilaku tidak diperbaiki? Di mana pilihnya? Pak tak? Iya. Nanti tanya bapak yang sudah bekerja lama di Kimia Farma. Mohon maaf, ini bukan masalah umur. Masalah sikap dan perilaku tidak melihat umur sekarang. Siapa yang bagus sikap dan perilakunya, maka dia akan lebih mudah direkomendasikan untuk bisa bekerja dimanapun. Karena itu yang dilihat dulu orang. Iya. Sudah dipahami? Oke, kita tutup kalau kita. Kan sudah paham ya. Awalnya saya mau jelaskan, Pak kalau sudah paham. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan membahas yang namanya studi kasus. Mau program profesi apapun, yang namanya profesi pasti ada kasus. Jadi studi kasus nanti ini akan merujuk kepada materi yang teman-teman dapatkan pada saat dengan kelasnya Pak Najib sebelumnya. Jadi kami di switch. Iya. Katanya kalau itu terus kelasnya bosan ke mahasiswanya. Apalagi ini banyak. Sudah kayak pilkada kurasa. Karena sudah 50 orang. Biasanya kita dapat cuma 25, sekarang 50. Jadi sehari 100. Bayangkan kalau satu orang parkir 2000. Berapa di? 100 kali 2? 200 apa? 1000. Lumayan kan? Nongkrong di depan situ. Nah, artinya teman-teman harus pikirkan seberapa banyak dana yang teman-teman keluarkan untuk download di sini dan terpilih. Jangan biarkan sehari pun itu tidak membawa sesuatu yang bermanfaat. Kan itu akan menjadi kerugian besar. Kan kalian tidak tahu orang tuanya kasih kalian bayarkan dan harus bayar langsung tak? Siapa tahu ada yang sudah gade sawahnya bapaknya, kan kita tidak tahu. Jadi dipikirkan. Makanya tadi sikap dan perilaku itu penting. Kenapa saya tidak mau tegur tadi yang ribut, saya mau biarkan dulu. Karena saya mau pelajari orang, saya biarkan dulu. Nanti baru saya sampaikan. Kalau dia merasa sakit hati, tidak apa-apa sih. Yang penting tidak sampai di jantung. Tidak retak sih. Kita hari ini diskusinya santai. Nanti akan kami sampaikan case-nya. Sudah dibagi, sudah di-download template-nya? Iya. Kenapa dibuatkan template? Supaya teman-teman tinggal ngisi sesuai dengan isi template. Kalaupun nanti ada tambahan di case-nya, tinggal itu ditambahkan. Jelas tak? Iya. Kenapa kami kasih template? Karena sesuai dengan ayat Al-Quran. Maka nikmat Tuhan kamu lagi yang mana yang kestakan. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka akan dimudahkan. Nah, saya permudah begini. Tinggal saya mau tagih sebentar. Apakah kemudahan yang diberikan itu dimaksimalkan atau tidak? Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus. Prinsipnya apoteker itu akan menemui di lapangan banyak kasus yang mungkin tidak pernah dia dapatkan selama belajar teori. Makanya di apoteker itu ada namanya PKPA, praktek kerja profesi apoteker. Itu kita disimulasikan seakan-akan kalau kita di posisi A, di tempat B, tempat C, kira-kira bagaimana kita sebagai seorang apoteker mengambil sebuah keputusan, bagaimana membijaki sesuatu masalah, dan bagaimana menjadi problem solving untuk setiap permasalahan. Dan pastinya kita tidak ada hubungannya dengan penggadaian. Ya? Iya. Penggadaian itu masalah ujungnya. Tidak mengatasi masalah, Pak. Cincin emas digadai lewat waktunya. Nah, kelompok 1 angkat tangan yang mana? Oke. Kita akan bahas tentang yang antara halal, haram, subhat. Dan ini banyak orang di Indonesia yang mayoritas muslim mengabaikan itu. Padahal sudah bilang ayat Quran, barang
Barang siapa yang masuk di mulutnya, makan, minum, masuk peredaran segala macam, maka gugurlah semua ibadahnya. Tak? Pertanyaannya cuma satu. Angkat tangan di sini yang tidak pernah bohong sama orang tuanya. Bapak. Angkat tangan di sini yang pernah minta duit jajan tidak dikasih lebih dengan bohong. Ada yang tidak pernah? Mak, saya mau beli skincare harganya 1 juta. Mak, saya mau beli ayam geprek. Berapa harganya nak? 250.000. Ayam apa nih itu yang digeprek harganya 250.000? Ayam bengkok. Ayam saja yang dimakan, digedebu, dibangkok, apa istilahnya itu kita bisa tidak jamin apakah dia halal atau tidak, karena ada proses yang panjang tak? Nah kita cuma tahu jadi user. Pokoknya kalau lapar, ada enak, ada rekomendasi makan, ada muncul di TikTok pergi beli, pakai voucher TikTok makan. Secara tidak langsung kita akan mendowngrade keilmuan kita di bidangnya kita. Dan farmasi itu tidak hanya bicara obat ya. Semua produk yang dihasilkan dengan tutupnya formula, maka itu adalah bidangnya farmasi. Makanan di formula tidak? Minuman di formula tidak? Formula tak? Bahasa kasarnya orang tata boga, resep. Dan sampai salah mengartikan masih farmasi obat saja. Nanti dikira kayak saya pergi di pasar sentral, di mana kuliah deh farmasi, oh yang jualan obat. Tidak enaknya perasaanku pulang dibilangnya begitu. Sementara di pasar sana banyak koko-koko cici menjual obat-obat yang tidak jelas. Sudah bahasa Cina, dominan pembungkusnya warna silver, warna gold, kan itu marketing. Dan kita pun juga yang beli dan jadi korbannya. Kita lihat kasus untuk kelompok 1. Tolong dicatat ya. Kan rulesnya sudah dibagikan tak? Waktunya kurang lebih 30 menit untuk menyelesaikan case-nya. Nanti kurang lebih 10 atau 15 menit untuk mempresentasikan hasilnya. Kata kuncinya, kalau di template itu apapun diminta, minimal terisi semua yang diminta di template. Nanti kalau ada perbaikan revisi setelah ini, nanti bisa teman-teman perbaiki, baru nanti kirim. Nanti kami kasih link untuk kirim tugas kelompoknya masing-masing. Tidak berat tidak? Iya, sudah dikasih keringanan. Tapi mohon maaf saya tidak bisa kasih makanan ringan. Kalau kerupuk ada, kan isinya angin. Ini guys, untuk kelompok 1 mana? Kelompok 1? Pokoknya setelah saya running, baca kasusnya, langsung kalian kerja. Iya kan gitu. Masa tunggu kalian nanti sumpah petekad baru mau kumpul tugas. Tugas case yang pertama untuk kelompok 1. Pembahasannya adalah tentang gelatin impor tanpa sertifikat halal. Skenarionya adalah sebuah produk antibiotik kapsul menggunakan gelatin impor dari Cina, tidak ada sertifikat halal. COA atau sertifikat of analysis-nya menyebutkan bahwa dia pharmaceutical grade gelatin. Permasalahannya, asal gelatin tidak jelas apakah dari sapi atau babi. Kalau istilah saya sekarang babi, saya tidak bilang babi, saya bilang Habibah. Mengerti maksudnya Habibah? Babi yang tidak halal. Tapi saya balik, itu kan bahasa halus. Yang namanya Habibah? Dari itu. Yang kedua, produknya sudah beredar di apotek. Ini kalian sudah lihat tak? Kapsul gelatin yang mulai nomor 00, 01, 02, 12 dengan alasan sampai sekarang kita dinina bubukan dengan darurat. Masa puluhan tahun darurat terus? Sekurang pintar orang apa kawan Indonesia yang tidak ada? Karena kenapa? Lebih duluan dikedepankan money oriented daripada kita mengeksplor kemampuan pengetahuan kita untuk menghasilkan sesuatu yang tidak lagi kita gunakan seharusnya, yaitu kapsul gelatin.
Tugasnya adalah selain di template itu tambahannya, identifikasi titik kritis, bagaimana status hukum produknya, solusi kefarmasiannya dan solusi secara syariah. Kemudian apa rekomendasi untuk ke industri dan apotek. Kalian menempatkan diri sebagai seorang apoteker. Kelompok 1 sampai sini jelas tugasnya? Oke. Kita pindah ke kelompok 2. Kasusnya adalah vaksin. Yang 2019 kita dipaksa syarat untuk naik pesawat, naik kapal adalah sudah divaksin. Padahal secara logika syarat orang naik ke pesawat kan harus ada beli tiket. Ya kan? Karena permainan. Makanya analisis critical thinking kita itu harus berjalan sebenarnya. Critical thinking berjalan tapi di pressure dengan aturan. Akhirnya serba salah. Dan orang Indonesia terima-terima saja. Kalian bayangkan tak masker laku 2019, etanol habis di mana-mana, orang bikin hand sanitizer sampai tangannya terkelupas gara-gara mau sekali mie bersih. Bahkan ada yang memang tidak bawa mie parfum, salah pakai parfum, hand sanitizer dan pakai semprot-semprot badannya kan dia lupa. Kasusnya ada sebuah vaksin menggunakan trypsin portion dalam proses produksinya. Itu kelompok 2. Tidak ada alternatif halal saat wabah atau virus yang terjangkit, maka diharuskan atau dipaksakan untuk menggunakan vaksin. Masalahnya adalah digunakan pada kondisi darurat nasional. Waktu COVID berapa itu kah? C19 itu, kalau mau teman-teman tahu, penghasilan per bulan orang yang produksi ini triliunan per bulan. Dan kita pasrah, dilarang keluar rumah, dilarang bicara, pakai masker muka anda putih-putih juga. Pas sudah lepas masker 2020 belang, ada bekas masker di daerah atas hidung sampai mulut. Kan itu analisa artinya. Tugasnya adalah selain yang di konten yang di template adalah ini ya, cari analisis konsepnya masalah istihala, darurah, maqasid dan syariah. Ini tambahan untuk yang di template-nya. Sampai di sini jelas kelompok 2? Oke. Kita pindah ke kelompok 3. Sirup anak yang mengandung etanol 2%. Skenarionya adalah sirup batuk anak menggunakan etanol sebagai konsolven, bukan dari industri Hammer. Selain yang di template, tambahannya adalah ini, apakah pertanyaannya bolehkah menurut fikih dan apa fatwanya untuk menggunakan etanol 20 atau 2%. Kelompok 3 mana? Sudah jelas? Kalau sudah saya bacakan langsung di running cari ya. Ada ketuanya? Mana ketuanya? Ketua kelompok. Nah, baru cari siapa ketua. Tidak mungkin saya. Kalau ketua saya nanti lapor ketua. Lapor ketua. Kan sudah dikasih tahu harus ada ketua dan ada sekretaris. Di sini ketuanya siapa? Jangan mencari yang muda yang paling tua. Pokoknya yang satu ya. Siapa ketua? Tidak kompak ini. Sini siapa ketua? Sekretarisnya? Sudah mengetik? Sudah ada template-nya dibuka? Langsung diisi di situ. Di sini ketuanya siapa? Iya beda ya ketua kelas sama ketua kelompok. Anak apoteker masih baku tunjuk-tunjuk, tidak boleh. Ada apoteker penanggung jawab, ada apoteker pendamping. Datang ibu-ibu umur 56 tahun mau ambil ibuprofen. Tapi ada atau obat yang lain yang ada 5 mg, 10 mg, itu 5 mg.
10, 5 mili, 10. Pas balik meninggal orang di depan. Itu harus dipikirkan hal yang paling terburuk. Kemudian tugas untuk kelompok 4 tentang insulin rekombinan dan insulin yang berasal dari babi. Rekombinan itu yang dimaksud itu misalnya kalau ini kerja biofarma yang ada DNA direplikasi dan seterusnya, itu dia buat itu. Tapi sebagus apapun dibuat retensi DNA-nya tidak mungkin sama persis dengan DNA babi. Dan sampai sekarang belum ada yang menemukan untuk bisa menyamai babi. Habibah maksudnya. Rumah sakit masih punya stok insulin Forsen. Lihat nah skenario-nya. Padahal sudah ada insulin rekombinan halal. Masalahnya apakah boleh tetap dipakai? Nah, selain di template itu ini tambahannya, apakah masih boleh? Jadi harus dilihat nanti mau regulasinya kah, aturannya masih diperbolehkan atau tidak. Kan kalau di rumah sakit itu walaupun dibilang tidak boleh, biasanya dipakai saja. Karena dia bilang rugi. Ya? Di sinilah baru nanti kita diuji sebagai praktikan. Case yang kelima untuk kelompok 5. Nah, obat herbal. Kelompok 5 yang mana? Iya. Mengandung enzim fermentasi tetapi medianya tidak jelas. Skenarionya adalah ada produk fitofarmaka menggunakan enzim fermentasi impor, tapi media fermentasi tidak jelaskan. Selain daripada yang harus diisi di template itu, maka ini juga apakah dia statusnya halal atau tidak. Di template itu kan ada yang pilihannya halal, haram, subhat dan seterusnya, betul? Yang centang. Kalau tidak bisa dicentang, di blok saja dikasih warnai yang mana itu dipilih. Asal jangan dihapus. Sampai di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ada yang mau tanyakan tugasnya? Sambil dicari. Kelompok 1 jelas? Sudah mulai jalan? Iya, waktu cuma 30 menit berjalan setelah saya bacakan case-nya. Iya. Kelompok 4 3 bagilah tugasnya, ada yang cari ini, ada yang cari ini, cari itu. Sekretaris tinggal nulis. Diketik di situ, karena nanti filenya dikirim. Dari KKN kayaknya begitu juga. Nah KKN gitu? Mas Adi tapi tidak kaya, banyak masnya dan kasih lihat ke. Kelompok 5 sudah running ya, bagi tugas waktunya 30 menit berjalan untuk menyelesaikan case-nya. Bagi tugas Ki, kalau ada saya sudah kasih tahu ke sekretaris, supaya sekretaris nanti yang mengetik. Apoteker biasakan tidak bergantung kepada AI. AI cuma referensi untuk melihat, tapi betul atau tidaknya belum tentu. Karena dia akan memberikan informasi lurus-lurus saja. Kan biasa ada yang sudah foto begini, kasih masuk di ChatGPT, tolong carikan saya semua jawaban di sini, gitu tak?
teman saya dari pagi. Belajar menyelesaikan sebuah problem. Dan di apoteker itu pasti ada cari kasih terus setiap blok. Bahkan dari naik terus supportnya lebih tinggi levelnya. Makanya saya bilang selain di template itu kan sudah secara umum kan. Nah semua yang ada tambahan situ kasihnya yang ditambahkan situ. Itulah pembedanya masing-masing base. Ada lagi yang mau kita tanya? Minum. Ini kecilnya lagi gelasnya. Ada dikasih lembar penilaian? Lupa lagi.